Saya sebagai moderator yang akan membawa atau menyusun acara sosiodrama pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Rakyat Indonesia. Saya Jetri Lestari Putri. Saya sebagai rakyat Indonesia. Saya Diana sebagai rakyat Indonesia. Saya Indonesia. Saya berperan sebagai tentara. Saya Dio Fatimah. Saya berperan sebagai tentara Belanda. Saya Fatimah Yusri. Saya berperan sebagai tentara Jepang. Saya Kalitandra Paskamani. Saya berperan sebagai tentara Jepang. Saya Pinaigan Segita. Saya berperan sebagai rakyat Indonesia. Saya Sulman sebagai Imam Lurah. Saya Lukita Baca sebagai Saya Muhammad Zahra, saya sebagai tentara Jawa. Saya Muhammad Aslam Fahidi sebagai tentara Belanda. Saya Gabi Gabi sebagai tentara Jepang. Saya ada Masih sebagai rakyat Indonesia. Saya Najib Mukiman sebagai tentara. Saya Andi Saini sebagai tentara Indonesia. Baiklah, kita semua ya. Pak Kedas ya. Siap. Selamat menyaksikan. Soekarno untuk Jepang yang membunuh 300.000 jiwa. Kerja paksa di era penjajahan Jepang yang biasa disebut dengan Romusa adalah termasuk buah tangan kebijakan Presiden Soekarno. Para pekerja tersebut dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatannya dengan Kaisar Jepang, Tenno Heika, untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetah, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sedang bekerja di bawah pengawasan prajurit Belanda. Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka. Serangan Jepang kepada Belanda berlanjut ke daerah lain, salah satunya adalah Bandung. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara. Ketika Ciater digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang.
Hingga pada 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokal, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Panglima Imamura bangun dari tempat duduk dan menghampiri pihak Belanda. Ada apa kamu kemarin? Maksud kedatangan kami ialah untuk meminta penyerahan lokal dari Jepang ke pihak Belanda. Baiklah, tapi ada syarat. Syaratnya adalah kalian harus menyerahkan seluruh total pasukan serikat di Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Baiklah, jika kalian tidak setuju, maka kita akan melanjutkan peperangan ini. Baiklah, kalau begitu, kami setuju. Silakan juga. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Tentara satu mencambuk pemuda itu. Jangan malu dasar bodoh. Ayo kerja, dasar bangsa berkulit hitam yang puas. Tuhan, jangan sakiti kami. Diam kau dasar bocah ingusan. Pergi bocah ingusan ini. Jangan Tuhan, jangan. Diam, diam. Begitulah kekejaman para tentara Jepang menyiksa para Romusa seperti binatang hingga mati. Dan kesalahan Soekarno yang turut menjerumuskan rakyat menjadi Romusa. Soekarno sangat menyesal karena kesalahan tersebut dan penyesalan tersebut dibawa hingga ia meninggal. Jepang menarik simpati Bung Karno dan rakyat Indonesia. Menyerahkan Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumumkan propaganda gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Kami minta kepada kalian semua untuk bergabung kepada kami. Kami akan mengikuti perang Pasifik. Jika kami menang, kemerdekaan ada untuk kalian. Alasan begitu belum tentu bagi kami. Kami sudah membebaskan para tokoh-tokoh yang ditahan oleh India Belanda. Apakah itu belum cukup? Baiklah, kalau begitu kami percaya. Lantas, apa tujuan gerakan 3A itu? Organisasi ini akan membuat kalian menuju kepada kemerdekaan. Baiklah. Selain meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang juga meyakinkan Bung Karno untuk merekrut rakyat Indonesia bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romusa. Bung Karno yang diiming-imingi dengan janji kemerdekaan tersebut akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Bung Karno mempelopori Romusa. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja membangun jalan dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Wahai saudara-saudara semua, apakah kalian ingin merdeka? Jika kalian ingin merdeka, mari kita ingin Jepang untuk menangkap perang Pasifik dan bergabung dalam Romusa demi kemerdekaan kita. Ayo! Sudah lama kita dijajah oleh Belanda. Inilah saatnya kita merdeka. Merdeka! 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 16 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1945 malam hingga pagi, Soekarno dan Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalian berdua, atas hak apa kalian memasang bendera ini? Kami Belanda, kenapa? Tidak boleh. Turunkan bendera ini sekarang juga, atau kalian akan menyesal. Untuk apa? Sebentar lagi kami akan menguasai negeri ini. Hahaha. Baiklah, jika begitu, tunggu saja.